Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Kembali bergabung kita di room ini di sesi 8. Sesi 8 ini yang bertindak sebagai host adalah saya sendiri, Sri Mariati. Kemudian bertugas sebagai presenter adalah Payan Ahmad dari SMK Negeri 1 Pacet. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu mengenai Kompas masa depan tracer study. Untuk itu, mangga saya persilahkan acara ini kepada Pak Dede sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Tinggal 2 sesi lagi. Insya Allah mudah-mudahan tidak bosan ketemu lagi dengan saya, Dede Sudiana. Baik, langsung saja pada kesempatan sesi ke-8 ini kita akan mendengar tentang Kompas masa depan ya. Ternyata materi kita pada malam hari ini memiliki daya terawang yang jauh ke depan gitu ya. Yaitu Pak Yan Ahmad dari SE Pariwisata Pak ya, SE Par itu ya. Oh iya Pak. Sarjana Ekonomi Pariwisata dari SMK Negeri 1 Pacet. Pacet apa Pacet? Pacet, Pak. Beliau Pacet ya. Siap. Beliau akan menjelaskan tentang Kompas masa depan yang akan menuntun para siswa-siswi kita pada perjalanan panjang menuju karir impiannya. Seperti apa Kompas yang akan diterawang oleh Pak Yan Ahmad SH SE Pariwisata dari SMK Negeri 1. Mari kita dengarkan paparan dari pembicara kita yang luar biasa. Kepada Pak Yan, waktu dipersilakan Pak Yan. Hatur nuhun Pak Dede, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para instruktur, Bapak Ibu peserta virtual koordinator training batch 6. Selamat malam, berjumpa kembali di materi yang kesekian kalinya. Kali ini memang tentang Kompas masa depan. Tapi mohon maaf Pak Dede, tidak bisa meneropong ke depan karena itu nggak boleh. Jadi ini hanya rencana saja. Jadi sebelumnya share screen saya sudah terlihat ya Pak Dede? Sudah bagus Pak. Ya, baik. Sudah. Baik, judulnya Kompas masa depan. Record juga sih. Siap Pak. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Yan Ahmad. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pacet. Ini ada beberapa channel, nanti bisa dilihat di YouTube-nya di Kanzaable, Instagram-nya Yanca23, WA dan nomor teleponnya di situ, emailnya boleh nanti koresponden lewat situ Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, ini sedikit biodata saya. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Pacet di jurusan pariwisata, tepatnya di usaha perjalanan wisata. Dan mulai mengajar dari tahun 2009 Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Pacet. Kenapa sih diambil Kompas masa depan? Ini adalah sebuah best practice sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ini program kerjasama Indonesia dengan Jerman di tahun 2015. Alhamdulillah di sekolah kami sudah dipraktekkan. Dan tujuan akhirnya adalah untuk menentukan masa terakhir dari siswa SMK. Jadi kalau anak-anak SMK di kita kan sebetulnya disebutnya itu harus BMW katanya. Harus bisa bekerja, harus juga bisa melanjutkan, kalau bisa juga berwirausaha gitu. BMW bekerja melanjutkan wirausaha. Walaupun kadang-kadang kendaraannya bukan BMW Pak, angkot gitu kan ya. Inputnya begitu, tapi hasil akhirnya harus BMW katanya begitu. Makanya muncullah program Kompas masa depan ini. Nah, ini adalah terus terang saja ini saya sadur dari produk akhir dari bukunya Kompas masa depan punyanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan.
Jadi nanti kalaupun nanti ada yang membutuhkan, kita bisa share, dan ini wajib di-share oleh kita sebagai salah satu peserta yang mendapatkan benefit dari kerjasama ini untuk diaplikasikan di sekolah yang lain, Bapak Ibu. Nah, langsung saja, apa sih Kompas Masa Depan? Tadi kalau Pak Dede bilang meneropong sampai ke depan gitu ya, sebetulnya tidak sampai seperti itu. Jadi ini hanya seperangkat instrumen saja yang akan menuntun para siswa melalui perjalanan panjang menuju karir impian. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya itu kita menentukan apakah siswa yang masuk ke SMK ini apakah ingin melanjutkan, ingin bekerja mandiri atau punya perusahaan sendiri gitu ya, atau berwirausaha gitu kan, seperti itu. Selanjutnya ada 3 bagian utama di Kompas Masa Depan. Jadi ada tiga segmen mungkin. Yang pertama itu layanan transisi ke dunia kerja. Kemudian yang kedua, perjalanan menuju pilihan karir. Dan yang paling penting tuh yang ketiga, dokumentasi. Nanti di dokumentasi ini akan menentukan perjalanan siswa selama 3 tahun ke belakang. Ketika mereka masuk ke kelas 10, misalkan sudah menentukan pilihan, saya ingin bekerja, maka nanti akan ditempuh beberapa langkah seperti layanan transisi ke dunia kerja, kemudian memilih karir yang diinginkan, itu akan terdokumentasikan di tahap ketiga nanti sebagai portofolionya anak-anak. Begitu Bapak Ibu kurang lebih. Selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama adalah layanan transisi ke dunia kerja. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dan tujuannya adalah untuk membantu siswa mengenali minat, bakat, dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, di sini ada beberapa pihak yang dilibatkan. Pertama, kalau di SMK itu ada bimbingan dan konseling, pastinya karena ini ranahnya bimbingan konseling. Kemudian yang kedua ada BKK atau singkatan dari Bursa Kerja Khusus yang tugasnya menjembatani penyaluran siswa lulusan SMK ke dunia kerja. Dan yang paling tidak terlihat tapi sangat terasa itu wali kelas Bapak Ibu. Wali kelas dan guru-guru lainnya yang memang di sini harus satu visi ketika berbicara menentukan pilihan anak untuk seperti apa, itu harus satu visi antara wali kelas dan guru-guru. Jadi harus satu kesatuan. Mengingat generasi sekarang kan generasi labil ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang memang di kelas 10 mereka kadang-kadang masuk SMK juga tidak melihat kompetensi keahlian yang dipilih, tapi juga mungkin terbawa oleh temannya dan sebagainya. Nah, disinilah tugas dari Bapak Ibu guru yang saya bilang tidak terlihat tapi sangat penting. Nah, di layanan transisi ke dunia kerja ini ada alurnya Bapak Ibu. Ini ada jadwalnya dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12, kelas 1 sampai dengan kelas 3. Dari mulai mereka baru mengenal dunia SMK, kemudian konsultasi dengan wali kelas atau dengan bimbingan konselingnya, sampai ke di kelas 11 itu mereka baru melaksanakan prakrin atau PKL, praktek kerja lapangan. Di situ mereka baru mulai mengenal yang namanya dunia kerja seperti apa, pahit manisnya, asam garamnya. Kadang-kadang hampir bisa dipastikan rata-rata tidak begitu siap ketika PKL. Jadi masa adaptasinya itu lumayan lama kadang-kadang. Atau terkadang kalau anak yang memang sudah bisa menemukan bakatnya dari awal, itu jadi titik tolak Bapak Ibu ketika mereka prakrin atau PKL. Ada yang menemukan langsung ketika kelas 11 mereka sudah menemukan gambaran mereka akan kerja di mana gitu. Tapi juga masih ada yang masih memikirkan, masih galau itu harus seperti apa. Nah, ini hasil akhirnya di sini ada bekerja, wirausaha, dan kuliah. Bekerja, melanjutkan untuk kuliah, dan berwirausaha. Di sini di SMK kalau di kami itu biasa difasilitasi ketika anak sudah menentukan pilihan, itu akan dikelompokkan menjadi 3. Untuk yang kuliah kita fasilitasi sampai ke pendaftaran di SNMPTN, kita pantau sampai pengumuman akhir kelulusan dan sebagainya. Untuk yang berwirausaha itu kita kembangkan yang namanya teaching factory di setiap kompetensi keahlian, sehingga harapannya ketika keluar dari SMK mereka punya pengalaman untuk membuka usaha baru yang sudah dan pernah sering digaung-gaungkan oleh Kementerian itu bekerjanya Bapak Ibu. Jadi
Kalau anak SMK kuliah tuh katanya nggak selesai gitu loh, tapi harus bekerja, itu anak SMK katanya Pak. Tapi kalau bagi kami itu kan pilihan, akhirnya diserahkan kepada siswa apakah mau bekerja, berwirausaha atau berkuliah, melanjutkan pendidikan atau kuliah. Nah, nanti di selang waktu ini juga ada beberapa kegiatan. Nah, ini yang disebut dengan kompas masa depannya, Bapak Ibu. Di sini ada di awal tuh mereka membutuhkan yang namanya visi karir. Jadi dari awal mereka sudah menentukan saya ingin jadi apa, saya mau melanjutkankah atau bekerja atau berwirausaha. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu kita ciptakan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah di sini ada berburu harta karun, ada pencarian kepribadian, kemudian ada kunjungan perusahaan, pengenalan profesi gitu kan. Kemudian ada mengenal kekuatan dan kelemahan masing-masing, membuat peta karir sampai membuat rencana belajar. Nah, masing-masing ini ada instrumennya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang disebut dengan kompas masa depan secara teknis. Jadi, rangkaian kegiatan dari awal sampai dengan akhir seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini perjalanan siswa dari mulai pertama masuk SMK, timbul kesadaran diri, sampai dengan akhir mereka menentukan apakah akan bekerja, kuliah, atau berwirausaha. Ini gambarnya bisa dilihat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, selain layanan transisi menuju dunia kerja, itu juga yang paling panjang itu adalah perjalanan menuju karir impiannya. Nah, ini yang kita kembangkan di sekolah sekarang. Beberapa di antaranya kegiatan yang kita lakukan itu adalah berburu harta karun, kemudian mengenal kelebihan, dan yang ketiga membuat visi karir. Ini selalu dilakukan oleh wali kelas di sekolah kita dan juga oleh guru bimbingan dan konseling. Kenapa sih dibuat seperti ini? Mungkin anggapannya supaya lebih menarik saja gitu loh Bapak Ibu. Jadi kegiatan seperti berburu harta karun itu kan biasanya penuh dengan petualangan gitu kan ya, penuh dengan hambatan, penuh dengan tantangan dan sebagainya. Sehingga anak-anak ini kita bekali dengan instrumen yang seakan-akan mereka sedang memburu harta karun. Harta karunnya apa? Impian mereka menjadi apa yang mereka inginkan di awal, seperti itu. Nah, ini teknis pelaksanaan berburu harta karun. Yang pertama itu menjawab 7 pertanyaan dengan jujur. Nanti di breakdown-kan ada 7 pertanyaan. Kemudian melibatkan orang lain untuk membantu menemukan potensi dirinya. Jadi nanti ada semacam self-assessment, tapi juga ada peer assessment. Jadi dari setiap teman, antar teman, kemudian dari guru, dari orang tua, itu semua menilai kelebihan dan kekurangan siswa tersebut. Pada akhirnya nanti langkah yang ketiga itu siswa sampai bisa memilih harta karun utama untuk dikembangkan. Artinya bisa memilih, saya ingin kuliah, berarti potensi saya yang paling kuat di bidang ini, maka itu yang dikembangkan. Saya ingin bekerja, maka hard skill, soft skillnya harus diperkuat, seperti itu. Saya ingin berwirausaha, berarti akan lebih banyak mengasah dirinya di bidang wirausaha. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh instrumennya, contoh peta harta karun. Jadi kalau berburu harta karun tanpa peta kan tidak menarik ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita buatkan peta harta karun. Jadi dokumen anak itu dilengkapi dengan peta harta karun seperti ini. Isinya ada 7 yang tadi wajib dijawab oleh anak, 7 pertanyaan, dan wajib dijawab secara jujur. Apa sajakah pertanyaannya? Yang pertama, kegiatan apa yang sering dilakukan di luar jam sekolah, misalnya pada akhir pekan, liburan, atau di waktu luang. Itu anak harus jawab dengan jujur. Yang kedua, kemampuan apa yang paling dikuasai oleh siswa. Kemudian yang ketiga, hal apa atau mata pelajaran apa yang paling dikuasai di sekolah. Yang keempat, mengenai kegiatan yang pernah dilakukan dan mendapatkan sambutan meriah atau apresiasi yang sangat luar biasa dari orang lain. Yang kelima itu mengenai perasaan ketika mencapai prestasi tertentu dan diungkapkan prestasinya apa gitu. Yang keenam, menggali potensi anak ketika melakukan sesuatu, apakah bisa dilakukan dengan mudah oleh anak tersebut, tapi menurut orang itu susah gitu. Nah, mereka harus tahu sampai di sana. Kemudian yang ketujuh, bertanya tentang apakah pernah merasa hebat dalam melakukan sesuatu, hal apakah gitu. Nah, ini 7 harta karun yang kita coba tanyakan ke diri siswa masing-masing dan harus jawab dengan jujur.
Selanjutnya Bapak Ibu, ini instrumen yang kedua yaitu contoh penilaian orang lain. Jadi harta karunku menurut orang lain. Jadi harta karun di sini adalah kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Itu dinilai oleh orang lain. Di sini ada spider web sebetulnya. Nanti dikembangkan oleh siswanya, diisi oleh teman-temannya sendiri atau mungkin oleh gurunya atau mungkin oleh orang tuanya gitu. Jadi ada beberapa lembar instrumen tergantung dari siapa yang mengisi seperti itu. Kemudian sampai ke ditemukannya harta karun menurut dirinya sendiri seperti ini. Kemudian harta karun menurut orang lain. Kemudian harta karun menurut orang lain yang kedua. Mungkin di sini bisa jadi teman-temannya sekelas misalkan atau satu sekolah. Yang ketiga itu ada harta karun menurut orang tua misalkan atau tetangganya kah ataukah siapa gitu atau mungkin gurunya atau wali kelasnya begitu. Nah, sampai pada akhirnya nanti ditemukan harta karun utama, Bapak Ibu. Di sini ada harta karun utama, disimpulkan oleh siswanya sendiri, apakah dengan harta karun yang sudah didapat tadi mereka merasa menemukan sendiri harta karunnya atau tidak. Nanti dideskripsikan di sini seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah pekerjaan di sekitarku. Ini hanya sebatas mapping saja sih Bapak Ibu, yang di sekitar tempat tinggalnya atau tempat yang dia tuju itu apakah ada pekerjaan yang dia inginkan atau bagaimana gitu. Ini hanya dituliskan saja sih profesinya, bekerja di mana dan sebagainya seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dari Kompas Masa Depan itu adalah portofolio. Kita panggilnya dokumentasi, kita sebut dengan dokumentasi. Isinya itu berisi portofolio yang dibuat dari semenjak siswa masuk ke SMK hingga lulus SMK. Di situ akan terlihat nanti perkembangannya ketika kelas 10 memilih untuk bekerja, misalkan tiba-tiba di kelas 12 anaknya diterima di perguruan tinggi negeri misalkan, maka itu akan terlihat dengan di portofolionya masing-masing. Dan instrumennya tidak susah. Ini contoh instrumennya, instrumen portofolio, profil minat, bakat, dan cita-citaku. Nah, inilah yang dilihat di akhir Bapak Ibu ketika kelas 10. Ini sebetulnya ada tiga tabel. Tabel pertama di kelas 10, tabel kedua di kelas 11, tabel ketiga di kelas 12. Nanti perubahannya mereka akan melihat dengan sendirinya. Dan ini yang mengisi bukan orang lain tapi dirinya sendiri Bapak Ibu. Seperti itu Kompas Masa Depan yang saya maksudkan di materi pada sesi malam hari ini. Kurang lebihnya sementara dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sementara sampai di situ dulu mungkin Pak Dede. Ya. Terima kasih Pak Yan, luar biasa ya. Kompas Masa Depannya memang terarah gitu ya. Kalau kita lihat tadi materinya, ada instrumennya, ada tools-tools yang memang sudah disiapkan. Dan ini sebuah hal yang sebenarnya itu kalau di domainnya SMA itu di BK ya Pak ya, Pak Ian ya, betul, BK Pak. ya Di kalau bimbingan salah ya. konseling, betul. Konseling itu juga nanti berkolaborasi dengan kurikulum dan juga dengan wali kelas ya gitu ya. Betul, dan wali Pak. kelas memang persis. Betul. Jadi kalau di dunia SMK memang targetnya adalah mereka yang ingin langsung terjun ya, tapi bukan terjun bebas, tapi terjun ke dunia kerja gitu ya. Di SMA memang ingin melanjutkan tapi tidak menutup kemungkinan juga di SMK juga bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak sepertinya yang yang belum dikupas oleh Pak Ian. Silakan Bapak Ibu yang berkenan, yang memang memiliki anaknya di SMK gitu ya, dan sampai sekarang belum terlihat mau kemananya gitu ya, mungkin bisa dikonsultasikan, mumpung gratis ini. Biasanya kalau ini konsultan biayanya mahal Ibu. Per jam ya Pak ya. Silakan Bapak Ibu yang hebat bisa langsung melambaikan tangan atau raise hand atau langsung ke chat kepada dikirimkan
akan saya sampaikan kepada Pak Ian. Dan untuk presensi sudah ada di sesi ke-8, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa. Mungkin sedikit nanya karena saya di dunia pendidikan tingkat atas ini merupakan hal yang baru buat saya ya, Pak Ian ya. Ya, Saya Pak. banyak berkecimpung dulu kalau di dunia pendidikan di dasar dan menengah, Pak, gitu ya. Dasar dan menengah, dan di Jawa Barat pun ini saya belum lama gitu ya. Saya kurang lebih beraktivitas banyak di Sumatera, di Bengkulu gitu ya, dan itu pun di dunia pendidikan di tingkat dasar dan menengah gitu ya. Nah, terkait dengan Kompas Masa Depan ini gitu ya, bagaimana respon dari anak-anak Pak terkait dengan, kan ini program ya, program yang pastinya tidak semua sekolah akan mendapatkan gitu kan, ya kan, tidak semua sekolah mendapatkan, berarti kan harus di-applause nih, Pak Ian ini bisa dapat program yang dikerjasamakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman gitu ya, kalau dalam bahasa PPKI-nya kerjasama multilateral ya. Betul Pak, betul. Begitu Pak. Itu seperti apa Pak respon anak-anak ketika disampaikan ini? Apakah mereka ya tadi EGP gitu kan? Atau luar biasa gitu kan? Atau amazing? Atau seperti apa? Ya. Sambil menunggu yang lain Pak. Baik Pak. Pada awalnya sih mereka merasa program ini akan membebani mereka gitu loh Pak, karena akan menambah beban belajar di jam belajar mereka. Tapi pada pelaksanaannya alhamdulillah, karena memang pengemasan di dalam bukunya juga sudah sistematis, sehingga mereka tidak merasakan itu pada akhirnya Pak. Mereka hanya melaksanakan saja. Sehingga ini kita sisipkan di mata pelajaran bimbingan konseling Pak. Dan yang paling terbantu mungkin guru bimbingan konseling, karena program-program layanan-layanan konselingnya itu terlaksanakan dengan baik gitu loh Pak, diperkaya oleh program ini. Sehingga informasinya di sekolah kami untuk kegiatan belajar bimbingan konseling mereka memiliki jatah jam pelajaran Pak di setiap kelas gitu, dengan kondisi guru BP-nya itu masih terbatas. Nah, sehingga guru BP ini hanya menyampaikan di awal. Nah, ketika pelaksanaannya itu diintegrasikan dengan tugas-tugasnya wali kelas gitu loh Pak, sehingga si pelaksanaannya pun tidak terasa oleh siswa. Mereka melaksanakan ini, padahal mereka dipaksa untuk melaksanakan ini gitu Pak. Jadi kami tidak ada sosialisasi di awal. Kita akan melaksanakan Kompas Masa Depan, tidak Pak. Jadi Kompas Masa Depan ini istilahnya hanya ada di kalangan guru dan di guru BK saja, di staf manajemen saja. Siswa itu hanya menjalankan saja. Nah, tahu-tahu di akhir mereka punya rapot tambahan gitu loh Pak, bahwa ini loh portofolio kamu waktu kelas 10, kamu memilih ingin berkuliah ingin melanjutkan misalkan, ternyata sekarang malah magang ke Jepang gitu loh Pak. Jadi banyak hal yang baru ketemunya di akhir Pak, begitu. Jadi kalau disebut apakah responnya bagaimana anak-anak? Terus terang kalau di awal mereka ya mungkin namanya anak-anak ya Pak ya, ketika memandang ini sebuah mata pelajaran tambahan, mereka merasa terbebani pada awalnya. Tapi pada saat pelaksanaannya enjoy aja sih Pak. Dikondisikan oleh wali kelasnya masing-masing gitu Pak. Begitu Pak Dede. Siap. Jadi ini ya kemasannya yang menarik gitu ya. Wah, perlu belajar juga nih cara mengemas. Ya, pengemasannya yang menarik gitu ya. Seolah-olah kalau bahasa ininya mereka terhipnotis tanpa sadar mengerjakan proyek yang sedang wah luar biasa deh. Lu belajar kayak ini. Silakan Pak. Nanti di-download aja Pak. Gimana? Bukunya bisa di-download sama Bapak Ibu sekalian. Nanti saya sertakan linknya. Silakan dipelajari, terapkan di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia ke-SMK-an. Pak Aji, mungkin kalau masih ada di room, sepertinya nggak ada ya. Pak Aji kan dari SMKS ya, SMKS Pasundan di Cianjur gitu ya, dan yang lain-lainnya silakan Bapak Ibu. Ini materi yang luar biasa gitu ya, karena nggak setiap sekolah bisa dapet tuh gitu, sepertinya. Gitu. Ada masternya sebetulnya Pak Dede.
Siapa tuh Sini Pak? ada Pak Undang, itu masternya dulu di SMK. Wah, subhanallah. Iya. Memang biasanya orang-orang yang berilmu itu tidak terlalu memperlihatkan lah ya, low profile gitu ya, gitu Pak. Kalau saya kebanyakan ngomong karena memang harus banyak ngomong di lapangan Pak. Kalau nggak ngomong Betul bingung Pak, nanti orang mau ngapain. betul Pak. Iya, gitu. Silakan Bapak Ibu di Ya, sharing saja, misalkan. silakan. Iya, iya. Ini sudah berlaku dari sejak kapan Pak, Pak Yan? Eh, Sekitar tahun 2017 kita optimalkan Pak. Jadi 2015 itu baru awal pengenalan program ini. 2016 kita pernah uji Ya, cobakan di satu kelas, belum sekolah. ya. 2017 itu baru masif dilaksanakan. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan Pak. Oh, ya. Oh gitu ya. Ya. Betul. Dan sampai sekarang Pak, Sampai sekarang alhamdulillah Pak. dia ada masa programnya Pak atau lifetime program? Lifetime Pak, ini lifetime. Jadi sampai kita menemukan program lain Oh, yang memang lebih optimal untuk gitu. memetakan anak atau siswa dari awal sampai akhir, baru mungkin kita akan modifikasi Hmm. kembali gitu loh Pak. Adapun Kompas Masa Depan ini kan Oh, sebetulnya ini bukan bukan program ya Pak. Ini istilah titipan lah kasarnya. Jadi ya, kerjasama ya, dengan Jerman ini kan dipayungi oleh ya. GIZ namanya, nama sebuah Oh, organisasi. Beliau mencetuskan program ini gitu loh Pak. Kita gunakan selama kurang lebih ya 5 tahun, diuji cobakan selama 5 tahun. Kalaupun toh memang ya. ajeg stabil ya diteruskan sampai kapanpun gitu loh Pak. Nah, baik Bapak Ibu, Pak Yan ada pertanyaan dari Bu Sri. Ini merupakan program kerjasama ya Pak dengan Jerman. Bagaimana teknisnya? Apakah harus mengajukan? Dipersilakan Pak Yan. Ya baik. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Memang betul Bu, program kerjasama. Jadi ada semacam hibah Pak, ada semacam bantuan loan dari Hmm. pemerintah federal Jerman ke pemerintah Indonesia. Yang Ya. terlibat di situ ada 3 kementerian Pak. Kementerian Oh ya. Pendidikan, Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perdagangan. Tiga kementerian itu. Kami Hmm. salah satu dari 11 SMK di nasional yang mendapatkan bantuan Jerman tersebut, Bapak Ibu. Dan bentuknya berupa alat. Sebetulnya bukan program Pak, tapi alat. Hmm. Bukan program kegiatan, tapi alat. Alat kegiatan praktek siswa di SMK. Alhamdulillah SMK kami sejak 2015 dilengkapi Pak oleh alat-alat yang dibiayai oleh Oh, uang euro tersebut, dan alhamdulillah sampai hari ini mantap. bisa dikatakan ya 90% lengkap lah Pak insya Allah peralatannya sesuai dengan standar industri. Peralatan untuk satu industri ya. Betul, jadi Yang fokusnya ke menunjang apa? peralatan Menunjang sebetulnya KBM Pak. ya Pak ya? Betul Pak, Yang penunjang menunjang KBM. KBM ya. Ya. Oh. Nah, bantuan ini tidak 1 tahun, 2 tahun, atau sebulan, 2 bulan Bapak Ibu. Bantuan Hmm. ini dirintis 2010 Pak. Baru Oh. goal untuk dokumennya saja 2013. 3 tahun kemudian baru goal. Itu baru pengajuannya Pak. Sementara Hmm. alatnya baru datang tahun 2015 Pak. Jadi bisa Oh iya. dibayangkan 5 tahun itu prosesnya panjang. Nah, selama 5 tahun Ujian itu kesabaran Pak. menguji kesabaran Pak. Dari 2013 kita menunggu bakal datang alat, ternyata enggak. 2014 tunggu juga, tidak Iya datang iya. juga. 2015 tender selesai, datang alatnya, alhamdulillah. Kemudian, nah Iya iya. di selang-selang selama 5 tahun itu dikembangkanlah program-program kegiatan Pak untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Salah satunya adalah ini Kompas Masa Depan. Sebetulnya arahnya ke penelusuran lulusan Pak. Oh Nah, iya. bukan hanya survei lulusan saja, pada akhirnya dikembangkanlah program yang memang mencakup dari awal sampai akhir ketika siswa masuk di kelas 10 sampai kelas 12, yaitu ini Kompas Masa Depan. Materinya juga lengkap Pak, dari mulai bagaimana mengenali diri sendiri, sampai ke membuat CV yang baik, menghadapi wawancara, dan sebagainya. Itu lengkap Pak, diberikan semuanya hasil penelitian mereka ke kita. Nah, kemudian kita harus Hmm. mengimplementasikannya di sekolah, mencoba menerapkannya. Gitu. Ini salah satu dari sekian banyak program yang diberikan oleh mereka gitu. Dan alhamdulillah ini sampai hari ini sangat membantu sekali Bapak Ibu.
ketika kita ingin memetakan, kalau SMK kan gitu Pak, selalu ditanya berapa persentase kelulusan anak, berapa persentase yang bekerja, berapa persentase yang melanjutkan dan sebagainya. Dengan adanya program ini kita terbantu Pak. Jadi tidak dadakan sistemnya, sifat data yang kita berikan, tapi memang merupakan hasil dari program yang sudah kita lakukan dan lebih akurat Pak, lebih terpetakan, lebih real sesuai kondisi di lapangan. Begitu Bu Mariati. Bagaimana haruskah mengajukan? Ini pun kita sebetulnya tidak mengajukan pada awalnya Pak, tapi diseleksi oleh kementerian langsung, dan alhamdulillah di Jawa Barat itu ada 4 sekolah, salah satunya SMK 1 Pacet, kemudian SMK 2 Tasikmalaya, SMKN 1 Cibinong, satu lagi SMKN 1 Bekasi. Itu dapat bantuan Jerman juga Pak. Selebihnya lagi, sisanya itu di luar Jawa Barat Pak. Gitu, di Kalimantan, gitu ya? Di Sulawesi, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Yogyakarta, itu semua merata. Seperti itu. Dari seluruh sekolah di nasional itu hanya 11 SMK Bapak Ibu. Seperti itu. Selebihnya lagi itu sekolah yang berada di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Contoh seperti misalkan Smakbo. SMK Bogor. Itu di Bogor ya? Di Bogor. Itu mendapatkan bantuan Jerman juga. Seperti itu Bu. Ya kan di bawah Kementerian Perindustrian ya, kalau Smakbo ya. Betul. Ya. Yap. Gimana Bu Sri? Masih belum puas? Silakan. Saya Pak. Di Galil. Ya silakan Pak siapa ya? Pak Sepron ya? Ya, lanjut Pak Hidayat, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa warahmatullahi. Ini Pak Ahmad. Sekarang itu kan marak ya, SMK itu di mana-mana sekarang itu menjamur ya, luar biasa ini. Betul. Dan saya juga sekali. Tapi di satu sisi memang bahagialah karena nanti akan membentuk anak bangsa yang berkarakter, yang punya karakter, yang punya skill gitu kan. Nah, tapi di satu sisi juga saya khawatir takut terulang seperti kasusnya dulu PGA negeri, SPG negeri, ada pendidikan guru agama, sekolah pendidikan guru, akhirnya mereka itu karena mungkin terlalu banyak output gitu ya, sementara di lapangan yang kebutuhan di lapangan kurang, akhirnya dihentikan gitu. Ini sempat terlihat gitu seperti itu. Apakah itu sudah terpikirkan gitu Pak sebelumnya atau selama ini gitu ya? Terima kasih Pak tanggapannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Seproni Hidayat ya. Ya. Betul Pak, memang sudah, kalau itu mungkin ranahnya bukan ranah teknis sebetulnya ya Pak ya, kalau memikirkan sampai sejauh itu. Tapi memang betul apa yang Bapak sampaikan tadi itu terasa. Bahkan kita dianggap sebagai yang terbaru nih Pak. Bapak Gubernur kita saja menganggap bahwa SMK itu menyumbang pengangguran terbanyak gitu loh Pak. Pengangguran terbanyak gitu kan. Bapak itu sudah terjadi Pak. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang itulah kondisi yang ada. Hanya yang bisa kita lakukan secara teknis di lapangan, kalau kami sih di sekolah Pak, yang kami lakukan diantaranya adalah untuk mengantisipasi hal itu ya Pak ya. Kami menjalin kerjasama, diperbanyak kerjasama dengan industri. Yang paling penting itu Pak. Meyakinkan industri sehingga bagaimana caranya ketika misalkan mereka membutuhkan karyawan itu tidak harus hire atau sewa orang dari luar daerah gitu loh Pak. Jadi harus yang dari daerah sekitar. Minimal kami mengamankan perimeter kami sendiri, anak bisa bekerja dekat dengan rumah, industri rekanan sekolah, track recordnya terpercaya, dan itu kita bangun dari sejak PKL Pak, sejak praktek kerja lapangan gitu. Nah ketika anak-anak sudah melaksanakan PKL, itu sudah termasuk ke dalam trial mereka masuk ke dunia kerja. Sebetulnya begitu Pak, prem kerjanya seperti itu. Kemudian di akhir nanti ketika misalkan terjadi penumpukan pengangguran dan sebagainya, sebetulnya itu bonus demografi ya Pak ya, karena memang luar biasa nih peningkatan SMK di tahun berapa ya, 2015 itu kan hampir naik sampai berapa ratus persen gitu ya Pak ya. Dibalik antara persentase SMA dengan SMK yang asalnya 70-30 dibalik menjadi 30-70 kan Pak ya. Dan ini memang akan terjadi gitu. Nah, langkah yang kedua yang kita antisipasi untuk tidak menimbulkan
menimbulkan pengangguran atau ada kejomplangan antara industri dengan lulusan SMK-nya, kita coba salurkan juga anak dengan berwirausaha, Pak. Nanti hari besok saya akan sedikit bahas tentang teaching factory, Pak, salah satu metode pembelajaran di kita yang memang berusaha untuk menerapkan kepada siswa untuk berwirausaha. Nah, itu salah satu langkah kita yang selanjutnya, yang untuk meyakinkan bahwa tadi Pak Hidayat bilang ada hard skill dan soft skill anaknya, itu di teaching factory anak dikenalkan dengan itu. Sampai mereka bisa menemukan, oh oke, saya ingin berwirausaha saja. Sehingga akan muncul banyak-banyak pengusaha-pengusaha baru, Pak. Seperti itu. Itu mungkin jalan lain ya, Pak ya. Selain bekerja di dunia industrinya juga, mereka bisa berusaha dengan di bidang usahanya masing-masing. Begitu, Pak. Tapi kalau pertanyaannya tadi, sudahkah diperhitungkan sampai sejauh itu? Secara pribadi saya juga tidak tahu, Pak. Karena itu mungkin ranah di institusi ya, Pak ya. Ranah di kementerian misalkan atau di dinas pendidikan gitu ya, Pak ya. Tapi kalau dari segi ranah sekolah, beberapa hal sudah kami lakukan dan tujuannya salah satunya adalah untuk menjamin bahwa siswa ketika selesai dari sekolah kami minimal mereka memiliki gambaran tentang apa yang akan mereka lakukan gitu loh, Pak. Seperti itu, Pak Hidayat, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Ya, terima kasih. Upaya bagus. Ya, gimana Pak Hidayat? Sudah puas, Pak? Ya, bagus lah. Sudah ada solusi-solusinya. Sudah ada pecahannya. Siap, Kakak Pembina. Tapi masih loh Pak Hidayat, kemarin ada hal yang mengejutkan bahwa SMK akan dihapuskan. Waduh. Itu karena memang dampaknya sudah terasa, Pak. Dampaknya sudah terasa. Tapi itu tetap kita harus counter gitu. Makanya tugas kita di lapangan ya kita mah stick aja, Pak, to the plan gitu. Kita punya program, lakukan. Iya. Seperti itu aja sih, Pak. Iya, Pak. Masalah kebijakan mah itu urusan pemangku kebijakan, Pak. Betul, Pak. Kita mau menjalankan SOP, ya kan? Betul, tetap Pak. Niatkan bahwa ini karena Allah gitu ya. Terus juga niatkan untuk anak kita gitu ya. Insya Allah berkah lah, Pak. Gitu. Amin, Pak. Maklum, Pak. Dari pesantren kayak gini lah, Pak. Orangnya. Alhamdulillah, Pak Dede. Iya. Minimal ngasih masuk pada pemegang kebijakan. Siap, Pak. Siap. Ya, nanti lah. Kita melalui siapa silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ian gitu ya. Mungkin ini agak kecil nih Pak, yang transisi ke dunia kerja ini mungkin bisa di full screen gitu kali, di full screen yang tadi yang ini di full screen mungkin biar bisa kan ini mungkin step-stepnya ya gitu ya, step-stepnya hal-hal yang gitu mungkin bisa jadi bisa dijelaskan step-stepnya mungkin jadi begini ya pola kerja atau yang dilakukan oleh SMK sampai anak bisa memiliki taruhlah tanda kutip kejelasan masa depannya ya gitu ya. Itu mungkin ya Pak ya. Ya. Ya, ini step by stepnya Bapak Ibu. Jadi simpelnya mungkin seperti ini. Jadi ini agak pecah ya Bapak Ibu ya. Tapi coba saya buka aslinya gitu, file aslinya sebentar Pak. Ya, siap. Saya coba buka si 9. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya.
Kompas masa depan. Nah, ini dia. Nah, ini bukunya Pak Dede. Saya coba tampilkan, mudah kalau dari bukunya lebih jelas ya. Oh iya, keren. Siap. Nah, bukunya lengkap nih Pak. Saya tampilkan saja ya Pak isinya. Ini data nama pemiliknya, kelasnya dan sebagainya. Ada pengantarnya juga, data dirinya gitu kan. Saya langsung ke petanya Ini ya Pak ya. setiap siswa pegang Pak ya? Kalau Setiap ini, siswa pegang ini Pak? iya ini Enggak. tiap siswa punya Pak. Jadi punya ada dokumen tersendiri. Ini baru panduan Oh saja. siap. Oh iya. Nah ini Lanjut Pak. buku masing-masingnya dipegang. Contohnya seperti ini. Nah ini petanya. Lebih jelas nggak Pak? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Dari mulai anak masuk SMK. Ini sama aja sih Pak. Ya, lebih. Tapi nggak apa-apa. Oh, Ini ada penjelasannya sih. Iya. betul. Mungkin kalau diperbesar pecah nggak dia? Kalau dari Sebentar, buku Pak, mungkin saya nggak coba. kali ya? Enggak ya Pak ya? Nggak Pak. Bisa kayaknya. Bagus Pak. Ya. Jelas itu Pak malah. Ya. Ini step by stepnya gitu Pak. Sampai ketemu nanti di jalanan itu jalan yang bercabang 3 gitu. Di sini ada pembangunan kesadaran dulu siswa-siswa dulu, kemudian sadar dia punya kesempatan. Di kelas 11 nih PKL biasanya dibimbing sama wali kelasnya sama guru-guru yang lainnya. Kemudian ada penguatan dari alumni yang sudah bekerja. Ini sering kita lakukan Pak. Jadi setiap 1 bulan sekali selalu ada alumni yang kita undang ke sekolah untuk menceritakan pengalamannya ketika sudah bekerja gitu loh Pak. Tentunya kita pilih Pak alumni yang memang sudah bisa dikatakan berhasil, dalam artian contoh kasus kemarin ada alumni yang sudah bekerja sebagai pramugari. Misalnya mereka libur, kita panggil ke sekolah, masuk ke kelas-kelas gitu, Pak, kasih motivasi dan penguatan kepada siswa. Alhamdulillah Pak, akhirnya banyak Pak sekolah pramugari di mana gitu, banyak yang tertarik juga gitu. Gajinya berapa gitu kan Pak, dan sebagainya lah gitu Pak. Kemudian setelah itu dia setelah PKL, setelah ada penguatan dari alumni, mereka akan mengambil keputusan Pak. Di kelas ini awal kelas 12 biasanya. Apakah akan berwirausaha, apakah akan kuliah, ataukah bekerja gitu loh Pak. Nah, nanti kalau misalkan pilihannya bekerja, maka kita akan libatkan bursa kerja khusus Pak. Kita punya lembaga namanya bursa kerja khusus, kerjasama MOU-nya dengan Disnaker Kabupaten Cianjur dalam hal ini. Sudah ada MOU-nya, jadi setiap tahun ada pembuatan kartu kuning Pak. Setiap tahun ada job fair. Setiap tahun ada job fair ada job fair. Terakhir kemarin kita lakukan di sekolah kita Pak, alhamdulillah. Ternyata yang ikutan bukan hanya lulusan SMK 1 Pacet saja, tapi juga banyak lulusan dari sekolah-sekolah lain sekitar Pak yang ikut. Seperti itu. Kalaupun yang kedua misalkan ingin kuliah, kita bimbing Pak dari awal. Ketika mereka menentukan ingin mendaftar misalkan ingin ikut daftar tes di SNMPTN misalkan, kita bimbing ada tenaga khusus itu di bagian humas biasanya Pak. Sampai ke pengumuman apakah diterima atau tidak di perguruan tinggi tersebut. Gitu. Bidik misi kita salurkan Pak. Kemudian beasiswa yang lain-lain dari Sinarmas juga kita tak terima, dan lain hal lah Pak. Banyak hal yang kita lakukan di sekolah. Dan kita lakukan bersifatnya itu tugas melekat Pak. Artinya tidak ada penambahan A, B, C, D gitu. Tugas melekat dari bagian masing-masing. Nah, yang berwirausaha itu kita betul-betul diberikan kepada seluruh siswa sebetulnya, karena di dalam pembelajaran
kita menggunakan yang namanya metode pembelajaran teaching factory. Jadi menciptakan suasana industri di sekolah, Pak. Itu contoh kasus di sekolah kami ada pembuatan roti misalkan, maka rotinya tersebut kualitasnya harus standar industri. Itu karena kita punya alatnya, kita buat seperti itu, SOP-nya dan sebagainya itu seperti di pabrik roti gitu loh, Pak. Gitu. Keren. Contoh lainnya di pertanian misalkan kita punya yang namanya paprika, maka proses perkembangbiakan paprikanya itu atau budidaya paprikanya itu dilakukan sesuai dengan SOP di perkebunan paprika gitu loh, Pak. Jadi betul-betul kita kasih gambaran. Mudah-mudahan ya dengan begitu anak terasah dan terpanggil gitu ya, Pak ya. Ketika pas lulus kan saya pernah gitu kan melihat contoh realnya di sekolah tentang industri A, B, C gitu. Sehingga ketika masuk pekerjaan, oh ya saya sudah pernah melakukan itu sehingga tidak canggung lagi gitu, Pak. Kurang lebih begitu mungkin Pak Dede. Siap. Ya, luar biasa sebenarnya gitu ya. Penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ian gitu ya. Apalagi nanti ditambah dengan ada penguatan dari metode belajar ya Pak ya. Metode belajar yang besok ya Pak ya mau disampaikan. Itu mungkin rangkaian materi yang berkelanjutan gitu ya. Mungkin kalau manggil konsultan gitu ya atau pembicara dari luar agak mahal gitu. Ini mumpung ada di sini, beliau datang menyampaikan langsung. Silakan Bapak Ibu sekalian di Rateli. Selama informasi yang berkaitan dengan makanya ada partisipan dari luar yang terus sampai sekarang masih bertahan di room ini gitu ya. Yeah. Kalau nggak salah sih masih ya gitu. Ya silakan, ini Bapak. Bagus ya, bagus sekali gitu ya. Ya silakan Bu. Silakan, siapa tadi? Sambil menunggu Pak, jangan lupa di subscribe YouTube saya Pak, Hanzaable. Follow Instagram saya. Kalau WA udah tahu ya Pak ya. Ini siap. Nanti saya dicatat Pak. Iya. Karena ini sambil multitasking, rekam lihat email ya. Gitu. Nantilah ya kayaknya nanti kita juga perlu kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi narasumber bisa men-share materinya di grup kecil kita ya. Sehingga materi itu bermanfaat gitu ya dan bisa jadi ladang amal gitu ya. Amin. Karena kan ya kita nggak tahu lah kita masuk surga dari pintu yang mana gitu ya, melalui siapa gitu kan. Betul. Tapi minimal kita sudah berkontribusi sedikit lah gitu. Gitu Pak, mungkin silakan Bapak Ibu masih ada waktu ya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi terakhir di hari pertama penugasan. Dan saya akan bertindak selaku moderator kembali. Double ya bersama Pak tim yang lain. Luar biasa Pak Dede ini. Bersama ya film buat Pak saya Pak. Semangat Pak Dede. Iya, semangat pagi saya mau Pak. Jadi saya itu saya waktu awal masuk di NF itu ya. Jadi kita ada pembinaan karakter ya Pak ya. Jadi ada pendidikan karakter. Itu kita juga nggak tahu itu. Jadi memang baru tahun ini dilaksanakan oleh lembaga. Kita pendidikan karakternya itu di Secapa Pak. Wow, luar biasa. 7 hari gitu ya. 7 hari ya walaupun 7 hari jadi kayak 7 bulan Pak. Barengan dengan para tentara yang sedang melakukan secapa di sana gitu ya. Jadi kalau mereka kan 5 langkah lari gitu ya. Jadi kalau berjalan lebih dari 5 langkah maka mereka lari. Kalau kita berjalan 5 langkah harus bernyanyi gitu ya. Kemana-mana jalan di jalan pakai jalan tegap langkah tegap maju jalan gitu ya. Terus bernyanyi gitu ya. Makan dihitung. Terus ya gitulah. Sekarang terbiasa ya mungkin
Sekarang Dan jadi kebawa. anak-anaknya juga begitu, Pak. Ya, Pak. Iya, anak-anaknya juga begitu. Anak-anaknya juga tetap mereka juga tetap mendapatkan itu walaupun cuma 3 hari gitu. Tapi buat Iya, anak-anak itu juga suatu hal yang apa yang menarik gitu ya. betul, Cuma memang kan anak-anak kita itu anak-anak yang milenial ya. Kalau saya ini kan termasuk golongan kolonial ya, Pak. kolonial gitu ya. Jadi pas kita masuk itu ya, pas masuk pembelajaran hari pertama, mereka ngomong begini, Ustadz kemarin ke Secapa ya. Kok kamu tahu? Ya kan kami nyari-nyari Ustadz di di YouTube. Ternyata ngeliat Ustadz lagi direndam di kolam renang malam-malam ya. Masya Allah saya bilang. Jadi mereka memang selangkah lebih di depan gitu ya, makanya perlu Betul. kita bimbing. Termasuk juga terkait dengan Kompas Masa Depan ini juga satu hal yang bagus gitu ya, dan baru buat saya di dunia pendidikan SMA gitu ya. Karena saya Bimbingan konseling. waktu di Bengkulu 12 tahun saya di sana, saya hanya di dunia pendidikan menengah Iya. dasar dan menengah gitu ya, dan kebetulan seperti mendapatkan kesempatan sebagai asesor juga gitu ya. Asesor BAPSM gitu ya. Ya, kalau saya karena memang basicnya senang beraktivitas gitu ya, alhamdulillah sih di dunia pendidikan juga saya paham dengan bagaimana pelindungan anak, karena juga pernah jadi pengurus LPA di provinsi Bengkulu gitu ya. Ya. Jadi ya gitulah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang tidak ada lagi, mungkin nanti bisa di closing statement oleh Pak Ian. Atau masih ada karena tadi ada masukan dari kami yang dari tim sesi 9 sudah siap semuanya insya Allah. Kalau memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin langsung closing statement Pak Ian terkait dengan materi pada kesempatan kali ini. Setelah itu nanti akan dikembalikan lagi kepada Bu Sri Mariati selaku host. Silakan Pak Ian. Baik Pak, terima kasih Pak Dede. Pada akhirnya Bapak Ibu, kita hanya bisa berusaha. Kompas Masa Depan salah satunya adalah salah satu cara yang kami lakukan di sekolah untuk memastikan apa yang kita bahas tadi tidak terjadi, terutama yang tadi pertanyaan kedua. Mudah-mudahan dengan begini jargon stigma bahwa SMK akan memberikan bonus demografi itu tidak terjadi. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, kita hanya berusaha Bapak Ibu, selebihnya keputusannya atau hasilnya itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan Kompas Masa Depan ini bisa menjamin masa depan anak peserta didik kita menjadi seseorang yang lebih baik, lebih menjamin masa depan anak-anak di kedepannya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Pasti banyak kekurangan dan itu pastinya datang dari diri saya pribadi. Kalaupun ada manfaatnya, ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Dede yang sudah menjadi moderator, interaktif moderator kalau saya bilang, karena memang sangat membantu sekali. Bu Sri juga sebagai hostnya, terima kasih sudah mendukung kegiatan di sesi ini. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih lanjutnya, Bapak Ibu, nanti kita bisa korespondensi di channel-channel di bawah ini, di layar Bapak Ibu. Jangan segan-segan kita komunikasi, kita silaturahim bersama. Itu mungkin Pak Dede dan Bapak Ibu yang hebat semuanya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Ian SH Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi Pariwisata dari SMK Negeri 1 Pacet. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Sri Mariati selaku host. Dipersilakan Bu Sri. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebagai narasumber dan Pak Dede sebagai moderator. Alhamdulillah sesi 8 sudah kita lewati dengan lancar. Sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Ian mengenai Kompas Masa Depan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kompas Masa Depan anak-anak kita itu lebih baik dari kita yang sekarang. Amin, amin. Demikian saya tutup sesi ini dengan ucapan hamdalah.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu, Pak. Sawang sulna, Pak.